Ya, anak-anak yang terkasih, Sanggar Veritas yang mewakili kelas 7, kelas 8, kelas 9, marilah kita semua mempersiapkan hati budi kalian dan kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya, anak-anak yang terkasih, dalam kalender liturgi, dalam kalender, tanggal ini jatuh pada hari Minggu. Maka Ekaristi itu memakai naskah hari Minggu. Namun tanggal 8 Agustus ini juga gereja merayakan pesta peringati teladan bagi siapapun, entah wanita, entah pria, yang mengikuti spiritualitas Santo Dominikus, ya, Santo Dominikus, ya. Ada yang mengikuti langsung dari Santo Dominikus, ada yang melalui orang lain dari daerah lain atau masai yang menghormati Santo Dominikus. Para pengikut Santo Dominikus disebut dengan singkatan OP, ya, Orta. Nah, para suster yang berkarya di Santa Maria ini belakangnya ada OP-nya, ya. Itu berarti juga anggota pengikut Santo Dominikus. Nah, juga ada pastor OP, ada di kalau di Indonesia ada di Surabaya dan Kalimantan, ya. Mungkin nanti di antara kita, di antara kalian ada yang tertarik mau menjadi pastor OP atau suster OP, ya. Tetapi juga ada yang awam,
belakangnya OP juga ya. Itu kan kalau kalian lulus dari sekolah itu kalian juga bergabung menjadi Dominikan awam, juga itu menjadi bagian dari anggota Ordo Pengkhotbah ya, karena Ordo Pengkhotbah itu ada susternya, ada pastornya, ada brudernya, dan ada Dominikan awamnya ya. Oleh karena itu pada hari ini kita bersyukur atas ulang tahun Sanggar Veritas yang ketiga atau keempat ya. Yang ketiga ya. Ketiga atau keempat ya. Suster juga rada lupa-lupa ingat. Ya, kita syukuri karena kita semua masuk dalam anggota Sanggar Veritas ya. Sebuah sanggar yang membentuk pribadi kalian semua dan suster diingatkan untuk menjadi pewarta kebenaran di zaman sekarang. Oleh karena itu, marilah kita lanjutkan doa kita ini dengan memeriksa batin kita masing-masing. Kita hening sejenak, memohon ampun di hadapan Tuhan pemberi segala rahmat, agar segala dosa kita diampuni, dan hati kita dibersihkan, disiapkan untuk merayakan ibadat syukur pada hari ini, di hari ulang tahun Sanggar Veritas, dan di hari pesta Santo Dominikus. Kita doakan bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para pengacara dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama yuk. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang hari bijaksana, Santo Dominikus dengan kontemplasi dan pewartaannya bersama Kristus telah menyelamatkan umat-Mu pada masa yang lalu. Kami bersama-sama, kami berkumpul untuk bersyukur atas jasa dan pengabdiannya. Kiranya ia kini tetap menolong gereja-Mu dengan jasa dan doanya, serta menjadi pelindung kami yang setia. Terlebih pada hari ini, kami bersyukur atas ulang tahun Sanggar Veritas. Semoga melalui keaktifan dan keanggotaan kami sebagai anggota Sanggar Veritas, semakin membentuk pribadi kami menjadi pewarta cilik di zaman sekarang yang menjadi berkat dan kabar sukacita dimanapun kami berada. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Ya. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepada kalian, aku tidak datang dengan kata-kata yang dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga memberitakanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat
yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelumnya dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita merasakan sabda Tuhan dan kita ikuti lagu. Firman Tuhan pelita bagi langkahku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
Kita lanjutkan dengan bacaan Injil ya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang kepada Yesus dan berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak Sanggar Veritas yang baik, kita akan merenungkan sabda Tuhan di hari raya Pesta Santo Dominikus ini ya. Beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama dan kita akan menggali atau menemukan buah-buah rohani di hari ulang tahun Sanggar Veritas dan di hari raya Pesta Santo Dominikus ini. Di mana bacaan pertama itu dari 1 Korintus bab 2 1 sampai 10a. Pilihan bacaan dari Komisi Liturgi menunjukkan ke arah spirit Santo Dominikus ya dalam mewartakan Injil. Betapa bagus teladan Paulus untuk tidak mengandalkan kata indah, tetapi mengajak murid-muridnya mengarahkan hati kepada salib Tuhan Yesus. Bila mewartakan orientasinya pada salib sang pewarta utama, sangatlah dijunjung tinggi oleh Paulus dan Dominikus pada hari ini, serta tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan, tidak mengandalkan kepandaian, kekuasaan, kewenangan, ijazah dan lain sebagainya ya. Itu lebih pada sikap manusiawi, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan dan keindahan bisikan Roh Allah. Paulus malah tidak mengandalkan kekuasaan para pemimpin dalam persekutuan. Latar belakang terdalamnya adalah kontemplasi pada Yesus Kristus yang tersalib. Disitulah murid Paulus menemukan arah kehidupan mereka bersama. Roh Allah menjadi pegangan pewartaannya. Roh Kristus yang memberi warna dasar dalam kontemplasi sang tersalib. Kontemplasi itu pula lah yang memberi basis bagi seluruh hidup seorang murid Dominikus dan pewartaannya. Semangat itu pula lah yang menjadi nada utama dalam kehidupan komunitas dan cara mengarahkan persekutuan. Sebab ajaran Santo Dominikus berbunyi contemplata alis tradere, yang berarti kita membagikan apa yang sudah kita kontemplasikan. Refleksi bagi kita semua, anak-anak Sanggar Veritas, sejauh manakah kita mengandalkan iman pada kontemplasi akan sang tersalib dan bukan pada kemampuan kita, terutama kalau mewartakan sesuatu kebenaran dari yang agung atau membimbing orang lain. Apakah kita mengarahkan diri serta orang lain dan pelayanan kita dan komunitas kita ya kepada daya Roh Kudus, bukan mengandalkan diri pada kehendak kita sendiri? Sejauh manakah pelayanan kita di tengah masyarakat, gereja, kalian komunitas
lalu keluarga kita bercermin pada kontemplasi salib dan bukan pada kehendak si pribadi sendiri atau klik sendiri. Ya. Next, Kevin. Ya. Nah, pada bacaan Injil Lukas hari ini yang kita dengarkan bersama, pilihan bacaan Injil mengajak kita mengarahkan diri kita, diri seperti Spirit Santo Dominikus, yaitu atas dasar kontemplasi akan Tuhan Yesus yang bercakap-cakap dengan para murid. Lalu dipahamilah Lukas yang menangkap pesan utama Tuhan, yaitu kalau mau menjadi pengikut Yesus, maka ya, lahir batin secara menyeluruh mengikuti Tuhan. Kalian semua adalah anggota Sanggar Veritas, pewarta-pewarta cilik. Kalian sudah bilang, ya, saya mau mengikuti dan menjadi anggota Sanggar Veritas. Pada pagi hari ini, kita semua diingatkan untuk, ya, lahir batin mengikuti Tuhan, menghidupi semangat Santo Dominikus. Kita semua berjuang, bukan hanya kalian, tetapi suster juga berjuang untuk konsekuen dengan pilihan hidup kita masing-masing. Ya. Ketaatan dalam hal ini diarahkan kepada kehendak Allah dan secara sepenuhnya relasi-relasi manusiawi, relasi dengan orang tua atau pemuka paguyuban atau siapapun diarahkan kepada Allah. Hal itu berlaku bagi semua pengikut Yesus. Bila memperhatikan intisari Injil Lukas ini, maka dapat kita pahami bahwa bagi Santo Dominikus dan kita semua, ketaatan itu melampaui semua manusia tertuju kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Relasi dekat dengan Allah membawa kita semua mampu menjadi berkat untuk sesama yang ada di sekitar kita, termasuk saat kita mendoakan berkat Dominikan. Ya. Nah, refleksi bagi kita semua, anak-anak Sanggar Veritas yang baik, sejauh mana iman menjadi arah utama hidup pribadi kita dan relasi kita dengan sesama kita. Di manakah hidup beriman kita menjadi warna dasar hidup kita? Bahkan dalam relasi dengan keluarga, sahabat, teman sekerja, teman kalian seangkatan, kita semua sebagai teman satu anggota Sanggar Veritas, organisasi kita. Oleh sebab itu, kita dapat mengikuti jejak Santo Dominikus kalau kita menjunjung tinggi pegangan laudare, benedicere, predicare, ya, yang berarti meluhurkan, memuji, dan mewartakan. Kita diutus untuk mewartakan, predicare, ya. Hal itu bertujuan untuk memuji Tuhan, benedicere, dalam kaitan kita meluhurkan Tuhan, laudare. Oleh karena itu, kita semua mohon berkat dari Santo Dominikus supaya kita semua bisa menjunjung tinggi laudare, benedicere, predicare, meluhurkan, memuji, dan mewartakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang, marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa kami, Engkau senantiasa memperhatikan umat-Mu dalam ibadat syukur ini. Kami memanjatkan doa-doa di hadapan-Mu. Maka dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, para uskup, dan para imam dalam menggembalakan umat-Mu di dunia ini, agar gereja-Mu semakin berkembang dan semakin menampakkan kebaikan-Mu kepada dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, segenap keluarga, dan para sahabat, serta pemerhati yang mendukung kami dalam kegiatan Sanggar Veritas. Ya Bapa, anugerahilah kami, mereka kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin,
agar dalam jalan panggilannya masing-masing, mereka tetap mampu mengabdi dan meluhurkan Engkau senantiasa. Dan bagi yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi segenap kaum muda gereja, ya Bapa, panggillah di antara mereka untuk mengikuti panggilan-Mu secara khusus, sebagai suster maupun imam, bruder, serta kaum awam Dominikan, sehingga biarlah gereja-Mu semakin diperkaya oleh niat dan kesanggupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Bagi kami semua yang berkumpul di sini sebagai satu keluarga dan satu semangat Santo Dominikus sebagai anggota Sanggar Veritas. Kami bersyukur ya Tuhan atas ulang tahun Sanggar Veritas. Tanamkanlah semangat baru dalam diri kami untuk mengabdi-Mu, dan jangan biarkan kesulitan melemahkan niat kami untuk terus berjuang melayani Engkau dalam tugas panggilan dan pewartaan kami. Dan buatlah semakin banyak orang yang mengalami keselamatan berasal daripada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga sahabat Sanggar Veritas sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita doakan doa berkat Dominikan. Kita doakan doa berkat Dominikan yang mengingatkan kita semua merasakan kehadiran Allah, berkat Roh Kudus, dan mempergunakan panca indera kita untuk mewartakan karya Allah. Yuk kita doakan berkat Dominikan. Semoga Allah Bapa memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat berdamai menjaga kita, dan akhirnya berkat rahmat Tuhan membawa kita ke kerajaan-Nya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa novena, Vin. Kita lanjutkan dengan doa novena hari ke-7 ya. Kita doakan yuk. Ya Tuhan, kami mengenal Santo Dominikus, seorang pribadi yang gembira dan mewariskan kepada kami semangat persaudaraan dan kegembiraan dimanapun berada. Mampukan kami membangkitkan sukacita di masa pandemi ini dengan tekun belajar, menemukan cara-cara baru dalam dunia pendidikan, seturut teladan Santo Dominikus. Dialah yang selalu memancarkan kegembiraan, orang yang selalu menyadari sedalam-dalamnya kehadiran Tuhan dalam pesiaran hidup ini, dan senantiasa mempercayakan diri kepada Maria Perawan dan Bunda, orang yang selalu berbicara tentang Tuhan atau dengan Tuhan. Semoga dengan perantaraan doa Bapa Dominikus sendiri, Allah memberi rahmat pengharapan dalam studi, serta juga mengabulkan permohonan kami yang tulus dalam doa novena ini demi keselamatan jiwa-jiwa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria dan Santo Dominikus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jesus tactus custos in te fallitur, sed aditus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei Filius, nihil hoc verbo veritatis verius. Jesus